Ya, ya, baik, Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit sekalian, saya akan langsung saja ya untuk memulai training aplikasi pada hari ini, dan nanti akan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya terkait kendala-kendalanya mungkin yang dihadapi ketika selama ini mungkin sedang sudah mencoba gitu ya, sudah mencoba untuk mengisi dari laporan itu, namun masih ada kendala-kendala, kesulitan-kesulitan. Nah, saat ini trainingnya akan saya record dan nanti insya Allah akan saya masukkan ke YouTube. Jadi nanti kalau misalkan jaringan di sini kurang bagus, jaringan saya kurang bagus, jaringan teman-teman kurang bagus, nah nanti teman-teman juga masih bisa untuk melihatnya lagi di YouTube gitu ya. Jadi nanti akan saya share melalui email juga sesuai dengan yang tadi saya undang via email seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan memang masih ada kendala atau tidak menerima emailnya, silahkan bisa konfirmasi ke saya, Bunda Nani atau Bu Lucy. Nah, nanti kita kirimkan via chatting seperti itu ya, via Japri, jaringan pribadi. Oke, baik, langsung saja ya teman-teman semuanya sebelum saya masuk ke aplikasi. Nah, ini juga kami mungkin nanti akan memberikan ini kepada teman-teman gitu ya. Nah, ini ada fitur utama web based unit aktif. Nah, di sini ada 10. Nah, 10 fitur utama web based yang harus teman-teman, harus para Bapak Ibu mitra dan kepala unit input atau diisi gitu, atau Macam diisi. kuesioner ya Pak Arif. Iya, betul, semacam kuesioner. Ini hanya sebagai Kuesioner. pengingat saja gitu ya. Kalau yang ini diisi atau tidak nggak masalah. Yang penting fitur-fiturnya ini Bapak dan Ibu sekalian paham gitu, paham dan tahu letak-letaknya seperti itu apa yang harus diinput. Nah, jadi di sini ada 10 fitur gitu yang harus Bapak Ibu isi maupun perhatikan gitu. Nah, karena kan ketika kita lihat di aplikasinya ya, aplikasinya. Nah, ini ketika kita login, sebentar sebelum saat kita login itu biasanya di dalamnya itu banyak banget gitu fiturnya. Nah, ini kan ada banyak sekali ya menu-menunya, terus ada sub-menunya juga gitu. Nah, ini kan mungkin Bapak Ibu bingung, wah ini apa saja nih yang harus diinput, mana saja yang harus diisi, yang paling penting itu yang mana. Nah, ini nanti teman-teman semuanya, Bapak Ibu Mitra, Kepala Unit, semuanya bisa sesuaikan ya untuk yang diinput dari tadi fitur utama yang harus diisi. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk mengisinya harus berurutan. Nah, ini sudah ada nomornya, mana dulu yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang harus diisi. Nah, ini terutama ketika di awal gitu ya. Nanti kalau sudah berjalan sih paling yang Bapak Ibu isi hanya di kolom murid, kolom keuangan, sama untuk laporan seperti itu. Yang lainnya kalau di awal sudah ya sudah itu sudah berjalan semestinya dengan baik, itu tinggal Bapak Ibu nanti melancarkan untuk penambahan staf, murid dan keuangan seperti itu ya. Oke, baik, seperti yang mungkin pertama Bapak Ibu lihat di sini ada yang pertama itu terkait login dan juga input. Nah, ini ya. Jadi kita masuknya sudah ke laporan unit Bimba gitu. Nah, laporan unit Bimba di sini, nah seperti tadi ya, masuknya ke base ini. Nah, laporan bimba.com unit login seperti itu ya. Nah, ini contoh misalkan kita masuknya laporan Bimba seperti ini ya. Misalkan diberikannya oleh diberikan oleh kemitraan seperti ini, laporan stripbimba.com. Nah, akan masuk seperti ini. Bapak Ibu pilih saja yang pilihan unit. Nah, silakan bisa diklik unit. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dashboard ini atau ke tampilan seperti ini. Nah, lalu setelah tadi muncul tampilan yang seperti tadi ya, seperti ini, Bapak Ibu cukup memasukkan username dan masukkan password. Nah, bimbanya ini biasanya username-nya ini biasanya menggunakan awalan bimba, kemudian 5 digit
nomor cabang. Nah, biasanya 5 digit nomor cabang, bukan menggunakan email, bukan menggunakan nomor handphone, bukan menggunakan nama unit ya, tetapi menggunakan Bimba. Tulisannya juga harus diperhatikan dan 5 digit nomor cabang. Lalu untuk password awal biasanya 123 123 seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini karena punya saya sudah saya edit-edit gitu ya. Jadi ini sudah ketika teman-teman remember me. Nah, di sini di checklist nanti otomatis ketika Bapak Ibu Mitra masuk ke laporan ayobimba.com akan muncul otomatis namanya seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal sign in saja atau masuk. Nah, maka setelah sign in akan masuk ke tampilan dashboard seperti ini. Nah, ini tinggal di close saja seperti tagline-nya ya. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Tinggal di close saja. Nah, kemudian setelah muncul dashboard seperti ini, nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi untuk aturan yang kedua setelah masukkan password yaitu ganti password. Nah, kenapa ganti password? Karena tadi ya Bapak Ibu untuk password awal itu biasanya 123 123 itu sama semuanya, itu semua unit ya. Hampir 2.500 unit itu passwordnya sama. Nah, yang membedakan hanya usernya, kode cabangnya. Karena kode cabangnya ini menggunakan angka, maka riskan, maka rawan untuk teman-teman unit lain untuk masuk ke eh, ketika satu angka saja gitu ya. Misalkan ini 01234. Nah, ini misalkan 01233. Nah, seperti ini, maka teman-teman bisa memasuki atau bisa masuk ke laporan unit lain. Nah, itulah kenapa fungsinya kita harus ganti password. Nah, untuk ganti password ini, teman-teman bisa masuk ke sistem ini ya. Jadi misalkan ini unit saya Bate Gede gitu ya. As admin unit. Nah, ini gambarnya, gambar profilnya silahkan bisa diklik. Lalu masuknya ke change password ya. Bisa diganti passwordnya. Nah, masukkan ke sini. Lalu tinggal Bapak Ibu masukkan password lamanya. Misal password lamanya 123 123. Nah, tinggal dimasukkan lagi new password atau password barunya. Kata sandi yang baru. Nah, silahkan ini terserah Bapak Ibu semuanya. Kemudian password yang baru dimasukkan kembali untuk konfirmasi passwordnya ya, sesuai dengan yang sudah dimasukkan Bapak Ibu semuanya. Namun saran saya ketika sudah ganti password, nah ini tulisan passwordnya ini jangan sampai hilang, jangan sampai Bapak Ibu sekalian lupa. Karena kadang-kadang kan yang namanya pekerjaan banyak gitu ya Bu, udah ganti password lupa password. Nah, ini di save aja ya, ditulis di kertas, ditempel aja di mana gitu yang Bapak Ibu paling gampang disimpannya gitu ya, biar tidak lupa gitu. Nanti kalau lupa nanti malah tidak bisa masuk, tidak bisa login gitu ya Bapak Ibu sekalian, jadi disimpan. Nah, inilah kenapa harus ganti password ya tadi, karena menggunakan angka dan awalannya huruf Bimba gitu. Riskan untuk entah itu Bapak Ibu masuk ke aplikasi orang lain, unit lain, atau unit lain masuk ke aplikasi Ibu gitu. Jadi kan rawan ya. Nah, itu makanya Bapak Ibu harus change password atau ganti password itu. Yang penting new passwordnya atau password barunya disimpan dengan baik, diingat-ingat. Jangan Dicatat, hanya dicatat Pak, Pak Alif, taruh ya. di komputer, depan komputer. Jangan 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 cuma satu juga pun catatnya. Di handphone catat, di kertas catat, di mana catat gitu. Pokoknya tempat-tempat strategis dikasih gitu. Takutnya kalau di HP kehapus, ganti handphone. Wah, di kertas kertasnya hilang nanti lupa. Jadi di mana-mana nih dikasih kalau perlu ya. Jadi teman-teman memang harus seperti itu, harus ingat gitu yang penting ya. Oke, setelah ganti password sudah. Nah, kita masuk ke fitur yang kedua. Yang kedua ini profil unit cek atau kita cek profil unit. Nah, kenapa harus dicek? Karena ini kan berkaitan dengan laporan ya, berlaporan teman-teman. Nah, ini profil unit ada di menu kiri ya, profil unit. Nah, ini silahkan dicek semuanya dari kode cabang,
nama unitnya, statusnya, awal kontrak, akhir kontrak. Nah, ini yang berhubungan dengan laporan teman-teman dari kemitraan juga gitu ya. Nah, ini juga sangat sangat penting itu untuk teman-teman. Jadi ini silahkan bisa dicek semuanya. Ini teman-teman tidak bisa menginput ya. Teman-teman tidak bisa tidak bisa mengedit. Nah, ini sudah pasti, ini sudah ada di sini. Ini yang edit hanya PIC-nya atau yang bertanggung jawab admin di pusat gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan terjadi kesalahan, nah silahkan konfirmasi ke PIC. Boleh ke Bunda Nani, boleh ke Bu Lucy, boleh ke Pak Patih, atau ke saya nanti juga saya teruskan ke Bu Nani dan Pak Patih atau Bu Lucy gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau langsung ke Bu Nani, Bu Lucy dan Pak Patih akan langsung segera ditangani seperti itu. Oke, nah ini kenapa teman-teman harus cek profil dari profil unik, kontak, dan rekening bank seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa konfirmasi ketika belum sesuai dengan unitnya masing-masing. Oke, langsung yang ketiga ini yang biasanya ini akan sering diupdate ya ketika ada penambahan, pengurangan gitu. Ataupun ada motivatornya, guru-gurunya yang keluar, cuti, ataupun harus dinonaktifkan seperti itu ya. Nah, ini untuk data staff ya. Nah, di sini kita lihat data staff. Nah, data staff ini yang harus kita input ada di daftar staff ya, di daftar staff. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk daftar staff. Nah, ada dua cara untuk menambahkan data staff. Yang pertama cara manual, itu cara satu per satu. Nah, ini tinggal diklik saja tambah staff. Tambah staff, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi kolom-kolom yang ada. Nick ini adalah nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ya, bukan berarti nomor induk kependudukan, bukan ya. Tidak harus nomor induk kependudukan. Nah, ini sistemnya atau fungsinya untuk penginputannya opsional ya, opsional. Jadi teman-teman silahkan boleh secara urut 1 sampai 1000 gitu boleh, ataupun kondisional lah dari unitnya masing-masing. Nah, kalau biasanya dari kami itu kalau dari pusat ya itu biasanya paling gampang itu menggunakan nomor cabang sama tambah nomor urut saja gitu, misalkan 04372001. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Lalu tinggal diinput namanya siapa, contoh misalkan nama saya ya Arif Junaidi, jabatannya apa. Nah, ini tinggal diinput, misal kepala unit diinput kepala unit, misal guru diinput guru. Nah, ini lalu statusnya aktif ya. Contoh ini jika sudah aktif, kalau magang, magang. Kalau sudah resign nanti bisa diedit gitu. Ini aktif, lalu kemudian departemen. Nah, departemennya kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, sekarang tinggal tanggal masuknya. Tanggal masuknya mulai dari kapan? Contoh misalkan saya masuk mulai tanggal 1, ya, 1 Mei 2023. Lalu tanggal lahirnya ini bisa teman-teman pilih tahunnya. Nah, misalkan tanggal lahirnya di sini ya. Ya, nah seperti ini teman-teman bisa langsung pilih tanggal lahirnya, disesuaikan saja dengan tanggal lahirnya. Kemudian diisikan nomor telepon, misalkan nomor teleponnya seperti ini ya. Kemudian alamat emailnya. Nah, contoh ini misalkan alamat emailnya, lalu rekening bank atas nama ini opsional ya. Ini opsional, silahkan bisa diinput boleh, tidak diinput tidak masalah seperti itu ya. Contoh misalkan mau diinput juga tidak masalah seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pastikan dulu apakah datanya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai silahkan bisa diklik simpan. Nah, maka data yang tadi Bapak Ibu input sudah masuk ya, sudah masuk di sini. Nah, seperti ini. Ini tadi cara yang pertama gitu ya, untuk tombol tambah staff seperti itu ya. Lalu yang kedua ada tombol import staff. Nah, import staff ini fungsinya untuk apa? Fungsinya
untuk menambahkan data staff ketika data staffnya ini lebih dari satu. Contoh misalkan unit Bapak Ibu kan saat ini sudah berjalan lama gitu ya, misalkan sudah bertahun-tahun bergabung atau sudah 1 tahun bergabung atau baru 5 bulan bergabung, tetapi muridnya sudah banyak, otomatis staffnya atau motivatornya juga banyak gitu kan. Nah kalau misalkan Bapak Ibu eh, merasa kerepotan untuk menambahkan satu persatu, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur import staff. Nah, import staff ini akan menambahkan data staff secara corporate atau secara banyak gitu ya, dengan banyak peserta gitu atau banyak data seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan bisa klik import staff. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu download dulu CSV, filenya berbentuknya CSV. Nah, klik here to download sample file. Nah, ini diklik dulu, nanti akan uh, ada import staff template. Nah, kita save di tempat yang biasa kita menyimpan ya, laporan seperti itu. Nah, ini contoh saya simpan di folder training kepala unit. Nah, tinggal kita save. Sudah, setelah siap silahkan bisa dibuka. Nah, seperti ini ya tampilannya import staff template. Nah, ini sudah ada data satu, ini data siapa? Nah, ini biasanya ini data dari template awal gitu. Ini contoh saja. Ini bisa dihapus ya, bisa dihapus teman-teman lalu nanti dimasukkan data template data staff dari teman-teman. Nah, untuk bagaimana caranya membuat template data yang seperti ini? Kalau Bapak Ibu manual juga bingung gitu ya, juga pasti kemungkinan banyak salahnya. Kita sudah atau pusat sudah mempersiapkan untuk aplikasi untuk membuat template-nya. Namanya Master Generate Import CSV. Nah, ini kita sudah siapkan, nanti bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakannya bisa dengan copy paste, bisa input gitu ya di sini sesuai dengan data gurunya masing-masing. Nah, ini ada data-data yang dibutuhkan dengan tanda bintang di atasnya. Nah, kemudian ada yang tanda pagar. Ketika yang tanda bintang ini harus ya, harus diinput, wajib hukumnya untuk diinput. Nah, kalau yang tanda pagar ini diinput tidak masalah, tidak diinput juga tidak apa-apa gitu ya, tidak wajib ini. Ini sunnah hukumnya ya, jadi boleh diinput, boleh tidak gitu ya. Contoh misalkan ini yang terakhir kita tidak input, contoh ya seperti ini. Nah, jadi tidak ada pengaruh apapun ke CSV-nya gitu ya. Nah, ini contoh ketika ada data yang salah karena kita salah copy paste. Nah, maka dia akan status CSV-nya ini akan berubah ya. Tadi karena datanya salah jadi dia kodenya berubah atau notifikasinya berubah menjadi tanda seru seperti ini. Nah, harus disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan pilihannya, maka dia akan berubah otomatis menjadi checklist. Nah, ketika ada yang tidak terisi, nah dia akan berubah tanda silang. Jadi ada 3 notifikasi ya, ada 3 alert atau pengingat. Ketika sudah betul isinya berarti sudah checklist. Kalau ada data yang kurang maka dia akan silang. Kalau ada data yang salah input, contoh harusnya departemen, terinputnya nama seperti tadi, nah maka dia akan otomatis berubah alertnya. Nah, ketika status CSV-nya sudah checklist semua, nah ini tinggal Bapak Ibu copy, sudah. Tinggal di Ctrl C ya, copy, kemudian masuk lagi ke tadi, import staff template. Nah, Bapak Ibu tinggal di paste. Nah, Bapak Ibu kami sarankan biasakan menggunakan klik kanan sama pastenya paste value atau yang gambarnya 1, 2, 3 seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik, sudah siap. Nah, ini di save terlebih dahulu.
Ya, di save. Oke, sudah. Kalau sudah siap, ini tinggal nanti di-upload. Nah, ini contoh kita akan upload di sini. Kita klik yang berwarna merah. Nah, ini ada import staff template tadi yang sudah kita input atau saya cari di folder tadi ya, folder saya yang tadi ditulis saya masukkan ke training KU. Nah, di sini ada import staff template. Kemudian tinggal kita import. Nah, data-data guru yang tadi saya import ya dari master generate. Nah, ini juga ketika sudah berhasil ataupun gagal nanti akan ada juga resultnya ya. Jadi sudah berhasil atau belum. Nah, ini contoh kalau sudah berhasil maka dia ada tulisannya berhasil, berhasil dan berhasil seperti itu ya. Nah, seperti ini. Sudah sesuai datanya. Data yang kami masukkan ada Ibu Siti Fatimah, Ibu Maharani, Ibu Sekar Ayu. Kita cek. Sekar Ayu, Maharani, Siti Fatimah sebagai kepala unit, guru, dan guru. Seperti itu ya. Nah, ini untuk data staf. Pak, bagaimana kalau di tengah jalan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu guru tersebut sudah resign gitu. Kita mau hapus bagaimana caranya gitu. Sebenarnya tidak perlu dihapus, tidak masalah ya. Karena itu sebagai database saja gitu. Dan juga ini kan aplikasinya online jadi tidak begitu mengganggu dalam laporan gitu, tidak apa-apa gitu, tidak perlu dihapus. Yang penting Bapak Ibu ganti statusnya, ubah statusnya. Nah, di sini ada kolom aksi, ada lihat staff, ada ubah staff, ada set as staff keluar gitu ya. Kita mengeset kalau staff tersebut atau guru tersebut keluar. Nah, ini contoh kita lihat satu persatu. Jika dilihat, maka kita akan melihat data staff tersebut, tapi kita tidak bisa mengubahnya. Kemudian fitur yang kedua ada ubah staff. Nah, ini kita bisa mengubah datanya kecuali nick ya, kecuali nick. Nah, kecuali nick. Kalau kemudian yang ketiga ada set as out staff atau kita set guru tersebut sebagai guru yang keluar. Nih, contoh kita set sebagai keluar, ini alasannya sudah tidak ada ya, hanya strip. Kemudian catatannya apa? Tinggal kita berikan catatan. Contoh misalkan pindah rumah gitu ya, karena gurunya keluar karena dia pindah rumah gitu. Sudah jauh dari Bimba jadi dia keluar seperti itu. Nah, tinggal kita set. Nah, maka di sini akan ada catatan tanggal keluar 29 Mei, alasan keluar dia pindah rumah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti ini ya, teman-teman untuk data staff. Saya lanjutkan lagi. Tadi sudah lihat edit dan hapus. Nah, ini juga bisa dihapus ya kalau dia sudah keluar gitu, kita sudah keluarkan ini datanya bisa kita hapus. Nah, ini opsional saja, boleh dihapus, boleh masih ada datanya di sini itu tidak masalah. Ada atau tidak ada datanya ini tidak mengganggu sama sekali gitu ya. Jadi ini boleh di-delete, boleh tidak. Oke, berikutnya selanjutnya kita masuk ke fitur keempat. Nah, di sini ada fitur murid ya. Nah, ada banyak di sini, ada tambah murid, ada import murid dan download import murid result gitu ya. Jadi ada 3 pilihan yang penting. Nah, ini kita masuk ke menu murid. Kemudian kita masuk ke buku induk. Nah, di sini ada tambah murid, ada impor murid aktif. Hampir sama ya. Tadi seperti kita saat menambahkan atau kita memasuki di penambahan staff atau penambahan guru seperti itu ya. Bapak Ibu tinggal diklik saja tambah murid. Nah, ini sudah kita siapkan di sini NIM-nya.
NIM-nya ini akan otomatis menggunakan nomor cabang dari Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu tinggal menambahkan 4 digit nomor urut, 4 digit nomor urut. Nah, ini karena nomor cabang kami 04372, maka menggunakan 04372. Nah, tinggal kita masukkan terlebih dahulu nomor cabangnya 001 misalkan ya. Tinggal dikasih namanya, misalkan namanya Reza. Tempat lahirnya di mana? Misalkan di Jakarta. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Nah, ini karena murid tidak mungkin tahun 2000 ya. Kita pilih tahun di yang sekarang gitu ya. Nah, ini contoh di tahun 2020 ya muridnya. 2020 Januari di bulan 1 ini tanggal lahirnya. Lalu tanggal masuknya misalkan tanggal masuknya di 1 Mei 2023. Lalu tahapannya kita pilih misalkan sudah di lanjutan, kelasnya tinggal kita pilih kelas Bimba, golongannya standar seminggu 3 kali ya biasanya ya. Kebanyakan rata-rata itu standar seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya, nah ini bisa disesuaikan. SPP-nya diinput sesuai dengan jumlah SPP yang tertera atau yang berlaku di unit Bapak Ibu masing-masing. Contoh misalkan di unitnya ini berlakunya 1 bulannya 200.000. Nah, silakan bisa diinput 200.000. Kalau misalkan 300.000 tinggal diinput 300.000 ya. Disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing. Lalu petugas trial ini bisa diinput atau tidak gitu ya. Tidak masalah karena keterangannya opsional. Jadi tidak diinput tidak apa-apa. Contoh selanjutnya gurunya misalkan Ibu Sekar gitu ya. Lalu nama orang tuanya kita input, misalkan nama orang tuanya ini. Lalu tinggal kita input nomor teleponnya, misalkan ya, misal saja. Kemudian notnya ini juga opsional. Kemudian pilih info. Nah, info ini murid tersebut dapat info dari mana? Misalkan dari humas gitu ya, dari orang tua murid aktif. Nah, seperti ini. Kemudian diisikan alamatnya, ini contoh. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita simpan apakah ada yang belum kita input atau belum sesuai. Nah, ketika sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, data murid sudah masuk ya. Sudah masuk NIM-nya 001 atas namanya ini. Umurnya sekian sudah ada. Nah, ini tinggal statusnya juga sudah ada. Kemudian fitur yang kedua ada fitur import murid. Ini hampir sama ya, mirip banget dengan tadi ketika kita impor staff. Tinggal Bapak Ibu klik saja impor murid aktifnya, nanti kita diarahkan lagi ke sini ya. Tinggal kita klik here to download. Nah, di sini nanti akan muncul import murid template. Tinggal kita save. Nah, setelah kita save, kita buka. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, ini yang sudah ada ini bisa dihapus saja. Kita pakai yang baru. Kemudian kita kembali gunakan tadi master generate import CSV. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Kita gunakan import yang buku induk. Import buku induk. Di sini juga sudah saya input. Ya, sudah saya input. Sudah saya berikan nama-namanya. Sudah saya siapkan gitu ya. Kita sama seperti tadi. Jadi ada yang bertanda bintang, ada yang bertanda pagar. Yang bertanda pagar ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak gitu ya. Yang pasti untuk yang bertanda bintang ini wajib untuk diinput. Kalau tidak diinput maka akan berubah status CSV-nya ya. Nah, sekali lagi silahkan atau kami harapkan untuk dipastikan status CSV-nya ini bertanda checklist ya, bukan tandanya itu silang ataupun tandanya tanda seru seperti ini ya, bukan.
Nah, jadi jangan sampai tandanya juga tanda seru gitu. Contoh seperti ini. Nah, jangan sampai bertanda seru ataupun silang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah checklist semuanya berarti ini sudah benar, sudah sesuai dengan kebutuhan template. Sesuai dengan template. Nah, nanti akan kita copy lagi, kita paste ke tadi import murid template. Nah, di sini ya. Import murid template, tinggal kita paste seperti tadi, klik kanan, kita pilih yang paste 1, 2, 3. Jangan lupa di save. Kita pilih yes saja setelah di save, lalu kita close. Kemudian tinggal kita upload. Nah, tadi yang kita upload import murid ya, jangan sampai salah import staff. Jadi data murid kita buka, kita masukkan, sudah tinggal kita import. Nah, data-data 3 murid tadi sudah masuk ya. Ini juga ada risalnya ketika data yang kita masukkan tadi sudah berhasil atau belum. Nah, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk master generic import CSV-nya dapat dari mana? Nanti saya kirimkan ya, ataupun nanti Bapak Ibu sekalian bisa minta ke Bu Lucy, Pak Patih atau Bunda Nani, nanti akan dikirimkan ya untuk masternya, karena itu satu satuan atau satu harus digunakan masternya agar teman-teman mudah gitu ya, Bapak Ibu mudah untuk memasukkan ke template-nya. Oke, sudah. Nah, hampir sama ya seperti tadi di data staff. Di sini juga ada fitur ataupun ada aksi untuk set sebagai murid keluar, lihat murid ataupun ubah murid. Nah, ini contoh kita bisa mengubah murid. Kita bisa mengubah semua data murid kecuali satu, NIM. Nah, NIM-nya kita tidak bisa ubah sama sekali ya. Jadi semua bisa kita ubah kecuali NIM. Nah, bagaimana Pak kalau NIM-nya yang salah? Nah, kalau NIM-nya yang salah, kita terpaksa harus mengeluarkan terlebih dahulu muridnya. Kita keluarkan terlebih dahulu muridnya. Dipilih salah satu. Contoh anaknya sudah masuk SD gitu ya, masuk TK atau SD, set sebagai murid keluar. Kemudian dihapus. Nah, kalau sudah dihapus nanti tidak bisa dikembalikan ya. Dihapus. Lalu kita tambah murid kembali seperti itu ya. Kita ulangi dari awal untuk menambahkan muridnya. Nah, untuk pilihan tadi ya, tambah murid, import murid, tambah staff, import staff gitu ya. Bapak Ibu boleh memilih salah satu. Tidak harus dilakukan, tidak harus menggunakan import. Kalau Bapak Ibu nyaman untuk atau nyaman menggunakan tambah murid, ya silakan menggunakan tambah murid saja gitu. Wah, ini lebih mudah gitu. Tidak membingungkan gitu, lebih gampang, tinggal input, ketik. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan pengen yang cepat ya menggunakan import staff seperti itu ya. Jadi itu hanya pilihan, kita memberikan pilihan kepada Bapak Ibu gitu ya. Ketika murid barunya cuma satu atau murid yang mau diinput satu ya lebih baik menggunakan tambah murid gitu. Tapi kalau yang mau diinput banyak ya bisa ini ya, bisa menggunakan import murid aktif seperti itu. Oke ya. Kemudian ini biasanya yang mungkin teman-teman juga ketika tambah murid ini susah gitu atau NIM-nya kurang. Nah, ini sesuai dengan di data murid di NIM ya, teman-teman lihat di NIM ini ada 9 digit.
9 digit NIM. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 digit. Nah, ketika teman-teman tambah murid, kita sudah siapkan 5 digit. Nah, teman-teman harus siapkan atau harus menambahkan, Bapak Ibu sekalian, menambahkan 4 digit lagi. 4 digit dan digitnya tidak boleh sama ya, harus berurutan gitu, ataupun tidak boleh sama dengan digit sebelumnya. Contoh ketika sudah ada 001, Bapak Ibu jangan menambahkan 001 lagi gitu. Jadi harus berurutan ya, harus melanjutkan yang sudah ada. Contoh kalau di sini sudah ada 4 ya, Bapak Ibu lanjutkan saja ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya seperti itu. Yang pasti kita membutuhkan 4 digit tambahan. Contoh misalkan 11 ya, berarti tambahkan 2 angka lagi, 0, 0, 11 seperti itu. Ya. Jadi kita membutuhkan data 9 digit NIM. Ya, itu untuk di data murid ya, di data murid tadi sudah set sebagai aktif dan keluar gitu ya. Nah, sudah. Jadi kalau misalkan dia keluar gitu ya, kita sudah set dari murid keluar, tapi ternyata di lain hari gitu mereka ingin masuk kembali, ingin aktif kembali, Bapak Ibu juga tidak perlu memasukkan lagi ya. Tidak perlu untuk menginput lagi, tinggal ini sebagai set sebagai aktif. Nah, ini dia akan otomatis menjadi murid aktif kembali atau murid aktif di Bimba tersebut gitu. Kalau anaknya ingin bergabung lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini untuk data murid. Ya, oke. Akan saya lanjutkan lagi setelah di data murid, maka Bapak Ibu harus menyeting preference. Nah, di sini ada menu setting ya. Setting. Nah, ini di bawah ada preference ya. Bapak Ibu klik. Nah, ini di sini akan masuk royalti atau bagi hasil. Royalti bagi hasil yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mitra dengan pusat, dengan YPAI, dengan pihak kemitraan. Nah, ini Bapak Ibu nanti coba kalau misalkan yang kepala unit, wah saya kok nggak tahu ya berapa royaltinya. Nah, tanyakan kepada mitranya ya. Kalau mitranya harusnya sudah tahu ya. Kalau tidak tahu nanti silahkan tanya Bu Lucy sama pihak kemitraan. Nah, ini harusnya sudah pasti tahu ya. Ada di draft kontraknya ya. Nah, ini silahkan di-input royalti atau bagi hasilnya. Nah, ini boleh di-input semuanya atau boleh di-input sesuai bulannya saja, misalkan bulan Mei. Nah, ini contoh saja ya, misalkan royalti kita atau bagi hasilnya 10%. Nah, kita input saja 10. Kalau misalkan 5 ya diisi 5 gitu ya, sesuai pokoknya disesuaikan. Kalau misalkan 20 ya 20. Disesuaikan dengan kontrak yang sudah berjalan. Nah, ini tinggal kalau sudah sesuai tinggal kita update ya. Tinggal kita update. Maka untuk profit sharingnya sudah sesuai seperti itu ya. Bulan, tahunnya gitu. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, di sini kita masih masuki tahun 2023 ya, tinggal kita input 2023 seperti itu ya. Nah, ini dari bulan Januari sampai Desember sudah kita siapkan. Setelah sudah sesuai tinggal diupdate. Oke, preference sudah selesai, bagi hasil sudah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Menu selanjutnya ada kolom keuangan. Nah, di kolom keuangan ini ada tombol tambah penerimaan, import penerimaan, download import penerimaan resul, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi ada lihat dan hapus. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Kita masuk ke keuangan, ke penerimaan. Nah, di sini ada tambah penerimaan, ada import penerimaan. Dan jangan lupa ya di sini. Nah, di ini ya, ada departemennya, ada tahunnya, ada bulannya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya sesuai dengan bulan yang berjalan. Contoh jika bulan depan ya bulan Juni, bulan sekarang ya bulan Mei. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan bulannya.
tinggal kita tambah penerimaannya. Kalau ada yang mendaftar, membayar gitu ya. Contoh misalkan ada yang membayar SPP, ya tinggal kita pilih namanya. Di sini ada 3 murid aktif. Contoh, bayar SPP untuk berapa bulan? Nah, ini kita tinggal pilih 1 bulan misalkan ya. Kemudian di sini bayar untuk tahun dan bulan. Nah, ini Bapak Ibu yang biasanya kelewat atau salah gitu ya, tidak disesuaikan dengan bulan pembayarannya. Contoh, sekarang kan di bulan Mei gitu ya. Bulan Mei tahun 2023. Nah, ini diberikan tahun 2023-nya. Terus ini dipilih bulan bayarnya. Misalkan anak tersebut bayar untuk bulan apa? Misalkan bulan Mei ya dipilih bulan Mei. Misalkan bayar untuk bulan Juni ya bulan Juni gitu. Disesuaikan dengan pembayaran yang di eh, pembayarannya gitu ya, sesuai dengan bulan pembayarannya seperti itu. Nah, ini harus disesuaikan. Kalau tidak nanti tidak masuk gitu ya. Kemudian biaya SPP ini otomatis di buku induk. Nah, ketika memang hanya membayar SPP saja, biaya SPP saja, nah tinggal Bapak Ibu submit. Nah, ini contoh misalkan metode pembayarannya secara cash, kwitansi nomornya disesuaikan saja dengan nomor urut gitu ya, dengan nomor urut pembayaran. Contoh misalkan kwitansinya nomor 001, tanggal penerimaannya misalkan tanggal sekarang gitu ya. Nah, ini tinggal di submit. Nah, maka dia akan masuk. Ini bukan hanya untuk sekarang saja ya, tapi kalau tanggal yang sudah kemarin juga sudah masih bisa gitu. Contoh ini salah satunya bayar SPP untuk 1 bulan. Nah, ini misalkan untuk bulan Mei hanya bayar SPP saja gitu ya, contoh. Lalu pembayarannya juga cash, kwitansinya nomor 2, contoh. Nah, ini pembayarannya ini di tanggal kemarin ternyata di tanggal 10 gitu. Nah, ini kita sesuaikan saja tanggal pembayarannya. Tinggal kita submit, nanti datanya akan menyesuaikan. Nah, seperti ini ya. Kalau murid baru gimana, Pak? Nah, kalau murid baru ya tinggal disesuaikan juga gitu. Contoh ini ya. Misalkan murid baru ini bayar SPP. Murid baru untuk bulan ini ya, bulan Mei gitu contohnya. Nah, ini di sini ada penerimaan lainnya. Ada pendaftaran, ada lain-lain lah seperti itu ya. Misalkan pendaftarannya berapa nih harga pendaftaran di Bimba masing-masing ya, Bapak Ibu gitu. Contoh misalkan pendaftarannya 200.000 Pak. Nah, silakan dimasukkan 200.000. Nah, misalkan Bapak Ibu juga ada voucher. Nah, ini juga tinggal nanti di input ya dulu di vouchernya. Nah, ini nanti akan ada total tambahan SPP dan penerimaan lainnya. Dari biaya SPP dengan pendaftaran akan digabungkan. Lalu misal ada tambahan yang dibeli gitu ya. Biasanya ada kaos anak 1, harga sekian. Misalkan tidak hanya beli kaos Pak, dia tambah tas. Gitu. Nah, ini ada tambahan, ada menu tambah gitu ya. Nah, ini tinggal kita klik saja, nanti dia akan menambahkan submenu lagi. Nah, ini contoh dia beli tas 1. Nah, ini nanti akan terhitung sendiri total keseluruhannya. Lalu tinggal metode pembayarannya seperti apa, kwitansinya disesuaikan, tanggal penerimaannya tanggal berapa gitu ya. Misalkan di tanggal 5 gitu ya. Tinggal diinput. Disesuaikan saja dengan tanggal penerimaan. Nah, maka dia akan masuk terrecord ya. Datanya sudah masuk semuanya. Ya, ini di penerimaan bisa kita lihat ya, apa saja yang dibeli, apa saja yang dibayarkan, juga bisa kita hapus penerimaan. Untuk import penerimaan ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu saja ya, karena biasanya penerimaan kan satu persatu gitu, lebih mudah Bapak Ibu untuk menambahkannya gitu. Intinya sih sama gitu untuk import fitur-fitur import ini menggunakan CSV, menggunakan eh, template yang sama yang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Ya, bisa menggunakan ini untuk import penerimaan jika mau diimport seperti itu ya.
Nah, oke, tadi untuk pembayaran, untuk penerimaan, nah tinggal bisa disesuaikan saja. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan pembayarannya kok pembelian bulan Mei-nya hilang gitu, silahkan bisa dicek ya tahun dan bulannya, kemungkinan tahun dan bulannya ini terganti itu. Nah, ini silakan teman-teman Bapak Ibu bisa kembalikan, bisa sesuaikan dengan bulannya. Oke, setelah fitur keuangan penerimaan sudah selesai, Bapak Ibu bisa lanjutkan ke keuangan data SPP. Nah, ini untuk pengecekan, pengawasan, penerimaan setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di data SPP ini. Nah, contoh ada departemen, ada tahun, ada bulan. Nah, ini disesuaikan. Bapak Ibu juga bisa mengganti bulannya gitu. Kalau misalkan mau lihat di bulan Maret, April, Mei, nah ini semuanya bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, ketika sudah bayar maka akan checklist seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu muridnya ada 3, yang sudah bayar ada 3 murid, yang belum bayar ada 0 murid. Nah, ini berarti sudah bayar semua. Nah, ini sebagai pengecekan dari Bapak Ibu, unitnya Bapak Ibu, berapa murid yang sudah bayar, berapa penerimaan yang sudah masuk, seperti itu ya. Ini sudah masuk totalnya 600.000 SPP yang masuk. Nah, ini untuk menu data staff ya, atau data SPP, maaf, data SPP. Lalu yang ke-8 ini ada keuangan dan bagi hasil. Nah, ini juga untuk pengecekan keuangan kemudian bagi hasil. Nah, seperti ini. Murid aktif bulan lalu ada 3. Murid aktif bulan ini ada 3. Murid yang sudah bayar SPP ada 3. Murid yang bayar pendaftaran ada 1. Murid yang bayar SPP ada 3. Jumlah royalti 10%. Nah, ini jumlah yang harus dibayarkan kepada pusat. Seperti itu ya. Tinggal dilaporkan nanti kepada pusat. Kemudian setelah dibagi hasil sudah sesuai. Nah, ini juga ada keuangan terkait kirim laporan. Nah, kirim laporan ini berulang setiap bulan ya untuk mengirimkan laporan. Di sini ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Nah, ini kirim laporan. Ada tambah data. Nah, ini contoh ya. Di sini ada tahun, bulan, departemen. Nah, ini disesuaikan ya untuk tahun dan bulannya. Kemudian silahkan bisa ditambah data. Ini misal laporan untuk bulan apa gitu ya. Misalkan untuk laporan bulan Mei. Nah, ini contoh misalkan dikirimkan tanggal 31 nanti. Lalu kita harus mengupload bukti pembayaran. Bukti pembayaran kepada pusat. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa drag and drop ya. Contoh misalkan dikirimkan ke Nah, ini misalkan dikirimkan ke di drag and drop juga bisa seperti ini, atau Bapak Ibu bisa pakai browse ya. Browse lalu dipilih misalkan bukti pembayarannya tadi disimpan di mana. Nah, sekarang kemudian bisa diupload. Oke, kalau sudah diupload tinggal diupdate. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, ini sudah ada bukti pembayarannya. Laporannya juga sudah terkirim. Ini ada laporan untuk bulan Mei, tanggal uploadnya tanggal 29 Mei, SPP-nya sebesar sekian, royaltinya sekian, harus bayarnya sekian, dan bukti pembayarannya juga sudah terupload. Kemudian selanjutnya, setelah sudah terupload, tinggal kita yang
menu terakhir itu ada DPU atau data pertumbuhan murid ya. Data pertumbuhan murid. Nah, ini di sini ada departemen, tahun, DPU, murid, keuangan, grafik. Nah, ini bisa dicek berkala validasi pembayarannya. Nah, ini ya DPU. Ini kita bisa lihat tahunnya. Nah, di sini ada bulan, ada murid, keuangan, nah seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Yang sudah kita bayarkan, tanggal kirim laporan 315 seperti ini. Muridnya ada 3. Di bawah juga ada grafiknya, ya jumlahnya 3. Nah, ini sebagai cek data saja ya. Sebagai cek data Bapak Ibu semuanya untuk melihat pertumbuhan murid, perkembangan unit, data perkembangan unit dari setiap 1 tahunnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat grafiknya di sini, misalkan grafiknya nanti bisa naik turun sesuai dengan jumlah murid dari unit Bapak Ibu masing-masing. Ya, oke. Mungkin itu ya teman-teman 10 fitur, 10 menu yang wajib Bapak Ibu nanti harus isi, harus input, harus dilaporkan. Yang diinput cuman dikit ya. Jadi cuman staff, murid, dan keuangan ya. Bagian keuangan yang lainnya tinggal pengecekan-pengecekan saja gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja setiap bulannya. Oke, mungkin itu saja untuk laporan aplikasi, fitur-fitur yang harus Bapak Ibu input. Untuk fiturnya ini nanti, terus recordnya, untuk master CSV-nya. Nah, nanti yang Bapak Ibu yang belum punya silahkan bisa bertanya, bisa minta kepada kami tim pusat, nanti akan segera dikirimkan seperti itu ya. Dan juga untuk selanjutnya kita akan langsung buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang masih ada kebingungan, ada pertanyaan terkait laporan aplikasinya, kami persilahkan untuk bisa bertanya ya kepada kami. Nanti akan ada Bu Lucy, ada Bu Nani, dan Pak Patih yang membantu teman-teman semuanya. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan teman-teman bisa raise hand ya. Raise hand nanti akan kami pilih gitu ya. Siapa yang harus bertanya terlebih dahulu karena banyak pertanyaan pasti. Jadi silahkan teman-teman bisa langsung komunikasi saja ya. Tanya jawab dengan kami di sini. Yang sudah raise hand di sini ada Ibu Ayu Prastiwi. Silahkan Bu Ayu, bisa langsung membuka mikrofonnya Bu Ayu. Silahkan Bu Nevi, mungkin kita ke Bu Nevi terlebih dahulu. Kalau Bu Ayu belum siap, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif, mohon maaf izin, dan Bu Nani mohon maaf juga, ini saya ingin bertanya Bu Lucy ya. Untuk mengedit ya, misalkan gini, kita sudah masuk nih ya Pak Arif ya. Lalu harusnya kan inputnya adalah bulan Februari. Ini kita masih mungkin ya menginput bulan Maret ya, misalkan. Kita ngeklik aja gitu bulan Maret, padahal dia adalah untuk pembayaran bulan Februari. Itu udah masuk ke dalam
online-nya, aplikasi online sudah masuk. Lalu kita mau editnya bagaimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kebetulan saya kan mau coba yang bulan sebelumnya juga nih, bulan Maret. Artinya kan berarti kan kita nginput datanya dengan itu ya, tidak satu-satu seperti itu, dengan import ya Pak ya. Nah, ketika sudah kita import itu, ternyata setelah saya cek data SPP-nya itu tidak masuk semua. Terus hanya sebagian, misalkan 8 juta gitu, baru sedikit. Saya coba lagi, lalu keluarnya seperti ini tampilannya. Dan itu udah berapa hari saya input seperti itu terus. Adalah tampilan error 500, whoops, something went wrong on our servers. Jadi artinya nih, saya bingung nih, ya Pak ya. Saya sudah sampaikan ke Bu Lucy juga, gitu. Nah, terus yang ketiga, apakah murid trial wajib kita input ya Pak? Jadi ada 3. Seperti itu aja dulu Pak. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga semua sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nevi ya. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya, Bu Nevi ya, dari terkait data keuangan ya, keuangan tadi salah di bulannya gitu, mau diedit, mau disesuaikan caranya seperti apa. Yang kedua, data import itu tidak masuk semua dan ada notifikasinya ya, seperti tadi error seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid trial ini wajib diinput atau tidak. Baik, mungkin saya mau minta bantuan ke Bu Lucy saja ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nevi. Ya, halo Bu Lucy. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah. Silakan Bu Lucy bisa membantu Bu Nevi. Ya, untuk dari pertanyaan Bu Nevi, untuk perihal yang pertama itu SPP Februari yang salah penginputan di bulan Maret, itu bisa langsung dihapus aja Bu Nevi di penerimaan yang salahnya. Langsung ke penerimaannya, lalu nanti di sebelah kanan ada aksi yang gambar merah tempat sampah, hapus penerimaan, itu bisa langsung dihapus penerimaannya jika terjadi kesalahan saat penginputan penerimaan. Ya, contohnya seperti ini bisa langsung dihapus, tapi dihapusnya harus satu persatu. Lalu lanjut untuk pertanyaan yang kedua itu ada kesalahan yang tampil 500 error itu sepertinya kesalahan di CSV-nya saat penginputan, kemungkinan ada salah format Bu Nevi, seperti contohnya misal copy paste-nya tidak dengan value, jadi itu bisa merubah format. Lalu misal kalau nama anak itu tidak boleh ada tanda titik, lalu untuk alamat juga tidak boleh ada tanda koma. Jadi itu berpengaruh nanti untuk mengimport datanya, jadi bisa gagal upload. Lalu yang ketiga itu jika ada murid trial itu wajib diisi, karena untuk melihat juga sih nanti kenapa kalau misalkan nanti di murid trial kan bisa langsung dimasukkan di buku induk langsung jika memang anak tersebut sudah aktif. Lalu juga bisa melihat misal anak itu tidak menjadi mendaftar karena apa untuk jadi bahan pertimbangan. Itu sih, Bu Nevi, jawaban dari saya. Bu Lucy, itu kan maaf ya tadi itu kan untuk menghapus satu item ya dari penerimaan. Kalau misalnya ini kita banyak nih yang salah-salah gitu, ternyata itu ngapusnya satu-satu.
Iya, kalau sekarang Nggak sih bisa, harus misalnya satu-satu. pilihan kita klik ada beberapa gitu, klik 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 lalu langsung semua nggak bisa ya Bu Lucy ya? Belum bisa Bu Nevi, Oh jadi gitu. sementara harus satu-satu dulu. Jadi kita harus lebih teliti lagi biar penginputannya nggak salah. Satu lagi tadi ya mengenai data murid. Tadi kan Mm-mm. keluarnya 500 error kayak gitu setelah Iya, saya import. Apa namanya? Itu kan pada saat data murid kan itu semua datanya udah checklist ya. Apakah itu saya lihat sih data saya udah checklist semua. Tapi ketika diimport masih seperti itu lagi. Apakah sebelum diimport itu ada notice lagi selain checklist mungkin? Karena saya lihat tadi kan tadi kata Bu Lucy kan ada titik, salah format. tidak boleh ada titik, Iya. tidak boleh ada apa untuk nama gitu ya. Tapi kalau kita lihat di datanya itu udah checklist benar, itu apa pengaruh gitu ya di dalam importnya itu nanti? Kalau yang saya temui dari unit-unit sih bisa berpengaruh, Bu. Jadi formatnya itu ada yang salah. Jadi paling kalau unit itu bisa bermasalah, nanti CSV-nya dikirim ke saya, nanti saya bantu cek untuk formatnya. Takutnya ada yang dirubah. Jadi bisa gagal upload. Iya, iya, gagal upload ya. Jadi Mm-mm. misalkan gini, boleh nih Bu Lucy ya, kita kan bulan Maret, kan template-nya tuh kan setiap bulan kan beda-beda. Jadi misalnya kita setelah kita upload begitu, kita kasih nama dengan bulannya, tanggal unitnya gitu ya. Biar kita kan kalau tadi kan diterangkan oleh Pak Arief kan tidak ada bulan, tidak ada unit ya. Kalau kita kasih nama dengan ada bulannya dan ada unitnya, lalu ada foldernya di mana gitu kan supaya kita lebih apa ya, oh ini kita masukin ke folder bulan Maret misalkan, jadi nggak kalau tadi kan nggak ada bulan dan itunya itu ada pengaruh nggak, apa memang kita harus upload harus ini lagi apa namanya, kita tidak maksudnya buat baru lagi dengan template yang tanpa bulan sama tanpa unitnya gitu, karena kan biasanya kita kalau bikin laporan nih aplikasi yang lama dulu ya, aplikasi bulan Maret Sawah Indah misalkan gitu ya. Kalau ini kan dengan import-import kayak gini kan dia kalau saya lihat filenya tidak ada baru semua ya, dia hanya nomor urut 6, 7, 8, 9 berapa kali dia download ya. Jadi kita simpan dengan ada bulan dan tahunnya, ada bulan, ada tahunnya dan ada unitnya gitu. Biar nanti pada saat kita mau import itu foldernya masuk ke situ. Itu bagaimana menurut Bu Lucy? Kalau Bu Lucy Ya, paham dong maksud saya? ya paham Bu Nevi. Ya. Untuk pengesavannya terserah, misal Bu Nevi mau untuk bulan ini dikasih nama Maret, nggak apa-apa, itu kan di folder Bu Nevi masing-masing. Iya. Jadi Ya, jadi untuk nggak ininya. bermasalah. Ya, Eh, jadi kalau misalnya kita mau input datanya banyak ya importnya juga. Ini saya sudah nyoba nih bulan Maret juga nih, maaf nih agak banyak nih pertanyaannya. Terus itu kok nggak semua. Terus akhirnya saya ngecek satu-satu gitu ya Bu Lucy ya. Kekurangannya ada di mana. Nanti ketika itu dengan sebagian sudah masuk, sebagian belum masuk. Lalu saya tuh import lagi dari awal, itu tetap nggak masuk kan. Lalu apakah saya harus untuk misalnya nih ada 11 ya, 11 transaksi. Lalu kita ngelihat satu-satu. Terus transaksi yang ke-12 kita manual lagi masukin datanya ke aplikasi online. Kan kita pinginnya eh, beduk ya, pengennya langsung gitu ya, gitu. Seperti itu Bu Lucy, maaf. iya, kalau menurut saya jika Bu Nevi masih bingung, Ibu bisa input manual aja Bu. Jadi bisa Ibu sambil cek. Kalau Ibu dalam bentuk CSV masih bingung atau ada kendala terus, Ibu bisa menggunakan manual aja. Jadi Bu Nevi bisa sambil cek untuk kebenarannya. Gitu sih Kalau Bu misalnya Nevi. disuruh oleh Bu Nani kan adalah bulan Januari, bulan Februari juga suruh dimasukkan. Kalau kita manual satu-satu kan
agak lama ya, cepatnya mungkin dengan import ya Bu Lucy, kayak gitu. Gimana? Iya, kalau untuk import sih pasti ke-upload semua, Bu. Jika memang formatnya itu sudah benar, datanya sudah benar, pasti akan terupload semua. Gitu, Bu Iya, Nevi. iya. Mungkin nanti saya tanya Japri ya dengan Bu Lucy ya. Ya, boleh Agar Bu Nevi, mungkin nanti sayanya yang dikirimin. belum paham gitu inputnya, ada titik atau ada koma, menurut saya udah benar, ternyata salah. Iya. Itu aja Bu Lucy, terima kasih atas Ya. bantuannya. Terima Udah kasih beduk. kembali Bu Nevi. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Nevi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penanya berikutnya ya yang sudah raisen juga. Itu ada Bu Ayu Prastiwi. Silakan Bu Ayu Prastiwi. Ya, terima kasih Pak. Saya dari pihak AIWO Prodedi. Izin bertanya, semisal nih Pak, kita mau ganti golongan untuk siswa kita, kan ada yang pindah golongan. Nah, itu di dalam situ tuh ada kode dari KD, itu kan ada KD, di situ kan ada kode A, B, C, D. Nah, itu kita pilihnya yang apa ya Pak? Dan pertanyaan kedua, jika ada siswa yang mendaftar nih di akhir bulan sekitar tanggal 27.30, nah itu kan baiknya kita masukkan data tersebut itu di bulan tersebut atau bulan depan, gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Siapa ini yang mau bantu jawab? Bu Lucy atau Pak Patih atau Bunda? Oke. Iya, Bu Lucy, Sekretariat. silakan Bu Lucy. Yang pertama itu untuk ganti golongan. Kalau untuk mengganti golongan bisa langsung ke buku induk. Boleh sekalian di share screen, Pak Arif. Di buku induk, lalu ke aksi ubah murid. Untuk golongannya tinggal dirubah. Ya, untuk golongannya tinggal dirubah saja. Lalu tinggal disimpan. Jangan lupa perubahan SPP-nya juga akan berubah. Oh ya, jika ada perubahan golongan, bisa berubah nominal SPP-nya juga sekalian dirubah. Di samping golongan itu ada kolom SPP. Ya, disesuaikan saja ya SPP-nya. Ya. Lalu disimpan. Berarti itu nggak pindah golongan ya, Bu? Enggak, kenapa Bu, maaf? Itu nggak perlu ke golongan. Itu kan ada pindah golongan, Bu. Itu nggak ke situ berarti. Enggak. Masuknya ke enggak. buku induk. Enggak perlu Bu, karena kalau itu langsung di buku induk aja untuk ubah golongan di aksi. Oh, iya Langsung Bu. di buku induk, lalu ke aksi ubah murid, lalu golongannya dirubah dan nominal SPP-nya juga dirubah, disesuaikan dengan unit masing-masing. Lalu simpan. Ya, itu untuk mengubah golongan. Lalu yang kedua, jika ada murid yang mendaftar di akhir bulan, itu bisa dimasukkan di penerimaan awal bulan saja, Bu. Dengan statusnya murid baru, jadi tanggal masuknya bisa dipilih awal bulan. Ya, bagaimana Bu Ayu?
Oke, paham, Pak. Kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi, Pak, bagaimana ya, Pak, tanggapannya? Ya, kalau Murid masuk pertanyaan akhir kedua bulan. bisa dibuat deposit ya, atau bisa muridnya itu bisa untuk pembayaran SPP-nya bisa untuk pembayaran bulan selanjutnya, Bu. Oke, tapi itu tetap di-input di bulan tersebut. Karena deposit ya boleh diinput di tanggal bulan itu, tapi untuk bulannya pembayarannya kan untuk bulan selanjutnya gitu. Contoh kan misalkan bayarnya tanggal sekarang ya 29 gitu, tapi untuk tanggal masuknya, untuk tanggal penerimaannya itu untuk tanggal berikutnya aja atau gimana Bu Lucy? Iya, untuk penerimaan murid barunya di awal bulan aja, Pak Arif. Jadi untuk tanggal penerimaannya di awal bulan berikutnya, di tanggal 1. Nah, jadi dipilihnya di bulan selanjutnya saja Bu Ayu. Iya. Oke, berarti tetap seperti itu ya, Pak, sistemnya berarti ya, Pak? Mm-mm. Oke, iya. Bisa Baik. untuk didepositkan ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Ataupun buka mikrofonnya juga boleh, silakan. Untuk yang chatting juga sudah dibalas satu persatu ya oleh Bu Nani dan Bu Lucy. Jadi bisa dicek ketika ada yang sudah chatting. Pak Arif, Ya, Bu Nevi. tadi kan saya mendengar kalau misalnya daftarnya sekarang ya. Sekarang kan kebetulan tanggal 29. Kalau di input nanti tanggal 1, kan itu buat catatan kita ya bahwa ini kalau kita inputnya sekarang juga nih, lalu pembayarannya kan ada tuh untuk bulan apa, berarti pilihannya adalah bulan Juni, itu bagaimana? Kita inputnya tetap sekarang, jadi nggak dari di awal Juni, karena sesuai dengan transaksi yang berlaku pada saat ini, itu bagaimana Bu Pak Arif? Iya, Bu Nevi, itu kan Agar jadinya deposit tetap di iya, penerimaannya, pilih penerimaannya bulan sekarang tanggal 29, lalu SPP-nya dipilihnya Juni. iya gitu maksud saya, Iya, dipilihnya Juni boleh ya kayak gitu. boleh Bu Nevi. Iya, Jadi iya, kan itu makasih. deposit. Iya, deposit. Iya. Ya, oke ya, Bu Nevi ya. Ya, baik. Iya, Pak. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin jika ada pertanyaan. Ya, silakan untuk Ibu Danis. Ini kayaknya nama anaknya ini, Danis nih. Iya. Ya Bu, silakan Ya, Bu. Pak. Dari Bimba mana Bu? Dari Bimba Setu Asri, Cibening. Oh iya, silakan Bu. Saya mau bertanya, jika ada murid yang duafa full 0 SPP-nya, kan tetap ditambahkan di data murid ya, di buku induk. Nah, sedangkan pas lihat hasil data SPP-nya tuh malah ditulisnya dia belum bayar, cuman 0 sih angkanya. Itu gimana tuh Pak? Sama yang off juga kayak gitu, yang keluar. Kan nggak dimasukin ke tambah penerimaan yang keuangan kan? Kalau yang off sama duafa, itu gimana Pak? Ya, baik. Silakan Bu Lucy atau Bu Nani atau Pak Patih untuk murid duafa dan yang sudah keluar di data SPP-nya silakan. Ya, untuk murid duafa itu, duafa dan keluar itu tidak perlu dimasukkan di penerimaan lagi. Yang penting kalau untuk murid yang keluar itu SPP-nya dinolkan Bu di Iya, 0. buku induk ya. Lalu tidak perlu diinput di penerimaan. Iya, Jadi untuk sebenarnya sih untuk di data SPP itu untuk melihat nanti sinkron tidak dengan murid yang keluar gitu Bu. iya. Kan nanti Kan jatuhnya dia belum dibayarkan ya. iya, jatuhnya tuh belum dibayar, cuman nominalnya 0 sih Bu. Gak apa-apa Nggak berarti. apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa Berarti karena nanti kan kan dia sudah dikeluarkan. oh iya, berarti kan kirim laporan tuh ya. Berarti nggak apa-apa kan suka ada tertulis tuh.
Di apanya sih? Di bagi hasil ya Bu, di Iya, keuangan bagi di bagi hasil. hasil tuh ada tertulis murid yang belum bayar, misalnya karena dia off dan apa misal 7 orang, tapi SPP-nya 0, berarti nggak apa-apa itu. Iya, nggak masalah Bu. Oh, boleh, berarti udah bisa dikirim ya laporannya ke pusat. Iya, benar. Oke, Kalau itu aja sih, Bu. untuk duafa full, yang penting golongannya dipilih yang duafa full. Nanti kan bisa atur tanggal beasiswanya ya Bu. Oh iya, heeh. Bisa ke buku induk Pak Arif. Lalu ubah ya, ini. Oh, namanya itu ya duafa full. Iya, Oh iya, kalau oke. untuk yang full, duafa full, SPP-nya di-nolkan, Oke. lalu disimpan. Ya, ini nanti beasiswanya bisa diatur tanggalnya sampai kapan berakhirnya. Oh iya. Kalau Iya. untuk yang keluar Bu, itu di buku induk juga sama Iya, di yang off. set sebagai keluar. Untuk dikeluarkan, alasan keluarnya apa, pilih tanggal keluarnya. Oh, berarti itu di luar yang nggak di dalam tambah muridnya. Kirain tuh di dalam tambah muridnya yang opsional itu. Ya, enggak Bu. Jadi langsung diaksi, lalu dikeluarkan, dipilih alasannya, tanggalnya, lalu disimpan. Habis itu ubah murid lagi, SPP-nya di-nolkan. Oh, oke. Baik, Iya, Bu. Terima kasih. sama-sama Bu. Udah itu aja. Arif suaranya belum, mic-nya belum dibuka. Oh iya, baik. Terima kasih, Bun. Ya, silakan bagi Bapak Ibu Mitra yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, kami persilahkan bisa langsung raise hand. Yang sudah chatting-chatting pertanyaan itu langsung dijawab ya. Tadi chattingnya sama Bunda Nani dan juga Bu Lucy. Ya, silakan bisa dicek. Kalau pertanyaan seperti ini tuh sebenarnya lebih mudah kita langsung komunikasi ya. Jadi kita paham itu maksudnya Bapak Ibu semua gitu. Jadi mumpung masih ada waktu ini setengah jam bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bertanya langsung. Nah, bertanya langsung dengan Bunda Nani. Ini mumpung ada waktunya ya. Biasanya Bunda Nani sibuk nih. Silahkan Bapak Ibu Mitra yang lain. Pak, saya dari Bimba Sulang mau bertanya. Monggo Bu. Ya, kalau misalkan muridnya cuti, itu kan SPP-nya tidak bayar. Itu bagaimana, nggih? Ya, kalau cuti bagaimana gitu ya? Angga nih Pak Arif. Ya, Bu. Sama-sama. Podo-podo ya Podo-podo. sama-sama wong Jawa. Bang Nggih. Jawa. Ya Bu, untuk cuti mungkin hampir sama ya Bu Lucy Bunda Nani ya tadi untuk caranya gitu, tinggal diubah murid saja gitu. Nah, ubah murid saja ini ya bisa ada notnya opsional cuti lalu SPP-nya diubah menjadi 0 seperti itu ya Bunda Nani dan Bu Lucy ya. Ya, benar. Seperti itu. Jadi hampir sama Bu tadi yang keluar gitu ya. Contoh ini misalkan dia belum keluar gitu ya. Nah, seperti ini tinggal diubah murid Bu. Lalu ini ada not ya, ada not ini dipilih saja cuti, lalu SPP-nya dinolkan seperti ini ya. Dinolkan tinggal disimpan Ibu di Bimba Tlogomulyo ya. Sulang. Sulang. Tulisannya Ya, Tlogomulyo terima tadi. kasih. Oh, Bimba Sulang. Gimana? Bimba Sulang ya. Sudah ya Bu ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali Bimba Sulang. Ibu Emi di Bimba Tlogomulyo. Silakan. Saya udah ke Bu Emi dulu Mbak tadi. Suaranya Bu Emi, mohon maaf. Nah, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah bisa terdengar Pak? Sudah, alhamdulillah.
Nah, Pak Arif izin bertanya nih, untuk murid yang mendapatkan voucher SPP, potongan SPP kan, nah itu dimasukkannya kemana ya? Karena waktu itu saya udah pernah masukin ke keuangan, terus voucher itu malah menambah, bukan memotong SPP bulan itu. Lalu yang kedua, untuk menanggapi yang murid deposit tadi. Kemarin, yang bulan kemarin itu ada yang saya masukkan deposit untuk bulan Mei. Tapi ternyata di royalti itu udah masuk hitungan royalti bulan April gitu, Pak. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk data murid di DPU itu tidak sesuai dengan data yang diinput. Misalkan di tempat saya kan ini udah tidak ada murid duafanya, tapi di kolom DPU itu ada murid duafa tercantum di situ. Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Arif dan Bu Lucy, Bunda Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi di Bimba Telogomulyo. Ya, mungkin Bu Lucy atau Bunda Nani yang mau membantu menjawab. Ya, halo. Sorry, maaf. Oh, ya. Ibu Emi. Halo, Bu Emi. Ya, Bunda Nani. Aku mau tanya dulu. Voucher itu Iya. digunakan orang tua murid untuk kebutuhan apa? Voucher humas. Voucher humas, Jadi orang tua mengajak. pendaftaran. Iya. Nah, kalau pendaftaran kan SPP tetap nggak ada hubungannya. Itu kan kalau voucher bukan memotong SPP ya, Bunda? Enggak. Kalau voucher humas itu dipotong dari pendaftaran, bukan SPP. Oh, pendaftaran. Kalau SPP tetap dibayarkan sesuai dengan yang diberikan orang tua ke mitra atau ke kepala unit. Ya. Coba dihitung pengertian voucher humas itu sendiri ya. Voucher humas itu kan pendaftaran. Ya. Dipotong dari pendaftaran, bukan dipotong dari SPP. Pendaftaran itu tidak dibagi hasilkan gitu loh. Yang dibagi hasilkan itu hanya SPP, total SPP. Maaf Bu Nani, saya jadi agak tertarik nih. Apa tuh? Tadi kan itu kan pendaftarannya. Kalau misalnya nih ke saya nih ada orang tua murid saya merekomendasikan jadi humas untuk murid baru. Yang dapat kan orang tua murid yang masih aktif ya. Dia kan nggak mendaftarkan. Dia kan tidak mendaftarkan anaknya. Dia hanya mengajak. Lalu kan dia dapat voucher, artinya kan otomatis SPP-nya itu akan berkurang sebesar berapa gitu ya. Tidak pendaftaran ya Bu Nani ya. Ya, untuk murid yang tersebut itu. Mungkin maksudnya Ibu yang tadi itu seperti itu. Oke, gini. Ya. Kalau itu kan sebenarnya mitra yang memberikan hadiah gitu kan kepada orang tua itu, bukan ke kantor gitu loh. Kalau itu SPP yang harus dibayarkan harusnya full diinformasikan ke kantor ya full, nggak dipotong. Ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi hanya sekedar catatan, tapi dalam laporan ke pusatnya tetap full. Karena itu kan informasi dari mitra gitu. Ini loh, saya kasih untuk ini kita samain sih gitu kan. Gitu. Kan dipotongnya dari pendaftaran mitra, mitra orang tua murid sebelumnya gitu kan. Iya. Ya, tapi itu dialihkan untuk SPP bulan murid tersebut. Gitu. Ya. Jadi tetap... ngerti Bu Emi ya? Iya. Iya Bunda Nani, terima kasih penjelasannya untuk voucher. Bu siapa nih unit Medland Cibitung? Medland. Ini pakai. Mohon maaf tadi yang untuk deposit itu sama data murid belum.
aplikasi Iya, di mana? Bimba Duafa tercantum ya, Bu. Duafa kenapa Bu? Datanya tercantum, Bun. Ada di Ini datanya. bundel ya? Sebentar. Mohon maaf, Bimba Yang Medland mana dulu sebentar nih? ya. Bimba Medland sebentar. Tadi masih Bu Emi ya. Oh Bu Emi, ya Bu Emi. Ya, Kenapa? belum Gimana Bu selesai Emi? tadi. Yang kedua, Untuk yang deposit tadi Bu Nani, untuk yang misalkan ada yang deposit untuk pembayaran, misalkan kan kemarin ada yang daftar di akhir bulan. Nah, saya kan udah masukinnya pendaftaran sama SPP Di di akhir bulan bulan. selanjutnya tadi. Oh ya, memang betul. Dimasukin bulan selanjutnya aja. Jadi murid bulan Udah saya selanjutnya. masukkan deposit. Kenapa? Saya masukkan deposit. Udah saya masukkan ke deposit. Deposit untuk bulan Mei kan. Nah, tapi di royalti itu udah termasuk hitungan royalti Bu Nani. Royalti di bulan Mei. April, bukan untuk di bulan Mei gitu. Diubah aja di tanggal penerimaannya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih Bun. Untuk deposit itu memang benar perhitungan royaltinya itu masuk sesuai di tanggal penerimaannya. Jadi kalau sudah masuk di royalti April, nanti nggak bakal masuk ke perhitungan bulan Mei-nya, Bu. Jadi tidak masalah. Oh gitu. Berarti nanti walaupun di bulan Mei, berarti saya kan yang bulan Mei kan udah nggak masukin SPP murid tadi ya? Iya. Benar, tidak perlu dimasukkan lagi karena kan sebelumnya sudah diinput sebagai deposit. Keterangan SPP-nya tuh Bu, bayar deposit untuk bulan depan, di keterangannya ada tuh. Iya. Udah ada benar. Udah ada. Tapi udah masuk ke hitungan di bulan kemarin gitu. Iya, betul Bu. Iya. Terus, untuk yang bulan Mei-nya di ini ya Bu, sudah deposit di bulan sebelumnya ya, biar nggak terhitung catatannya. Iya, nanti dikasih catatan. Dan untuk yang data muridnya itu kenapa kok tidak sesuai ya? Yang di DPU itu saya kan tidak ada murid duafa, murid duafanya kan udah enggak ada. Itu tapi masih tercantum ada 2 gitu. Ini saya sambil buka laporan unit Ibu. Setelah dicek sih kalau untuk di buku induknya ada yang statusnya beasiswa Bu, ada 2 anak. Itu untuk bulan yang berarti Abizar untuk dan Felicia. Itu beasiswa tapi bukan full itu, masuknya tetap beasiswa ya? Iya. Golongannya Bu. Kan itu beasiswa, tapi kan SPP-nya tetap dihitung sesuai dengan penginputan di buku induk dan penerimaan. Kalau anak duafa ditulis saja 0. Ini yang S3 B1 itu Bun yang ada potongan 100.000, 50.000. Di penerimaannya tetap diinput sesuai nominalnya. Lalu untuk statusnya kan nanti tetap beasiswa. Oh gitu. Tapi kan yang di DPU ini kan, maaf ya Bu, untuk di DPU ini kan duafa ya, duafa bulan. Kalau duafa kan itu berarti 0 kan, tidak bayar sama sekali ya? Atau murid beasiswa potongan? Semua murid beasiswa masuknya ke duafa Bu untuk di aplikasi online ini. Statusnya, iya. Tapi kalau untuk penerimaannya disesuaikan dengan buku induk dan penerimaannya. Baik kalau begitu. Ya, terima kasih Bu Lucy penjelasannya, Bunda Nani, Pak Arief. Ya, baik. Terima kasih Bu Emi, Bu Lucy, Bunda Nani. Oke, kita lanjut ya ke unit Medland. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Silakan, Bu. Ini saya mau bertanya. Jadi kan saya tuh udah buat laporan bulan-bulan sebelumnya. Itu contohnya di bulan Januari. Jadi itu waktu awal saya buat, itu kan saya udah screenshot ke kepala mitra saya untuk bayar royalti ya, Pak ya. Ya, lalu di rekap tulisan murid itu tuh beda jumlahnya. Selalu beda tiap bulannya. Cuman kalau untuk rekap
tulis yang bawahnya itu ada yang beda, ada yang enggak. Tapi kalau untuk royaltinya itu sih balance sama. Jumlah muridnya aja itu selalu salah, beda. Padahal saya udah screenshot ya waktu yang saya awal banget kasih ke kepala mitra saya itu di tanggal 21 April itu murid aktif bulan lalunya itu bulan maaf Pak, ini Februari. Januari itu itu di bulan Desember ada 124 murid. Nah, ini waktu saya buka lagi ada 123 murid. Jadi tuh berubah-berubah sendiri gitu loh, Pak. Ya, sudah Bu Sudah. pertanyaannya? Itu kenapa ya, Pak? Ya, oke. Kita coba mungkin Bu Lucy itu juga lagi buka-buka data dari unit Ibu ya. Mungkin Oke. ya coba kita tanya Bu Lucy. Gimana Bu Lucy? Mungkin nanya lagi gini ya. Lagi. Sebentar ya. Ya. Tadi data yang nggak sesuainya di apa ya, Bu? Mohon maaf, Di boleh diulang ini lagi? murid aktif bulan lalu itu dari bulan Desember. Itu berarti murid akhir Desember. Kalau misalnya yang saya screenshot sebelumnya tuh ada 124 murid. Tapi kalau yang sekarang saya buka ada 123 murid, Bu. Nah, jumlah Itu sebenarnya di apa? DPU atau apa ya, Bu? Boleh dibantu? Di ini, bagi hasil. Keuangan bagi hasil. Mm-mm. Kalau mau Kunci Bitung. Sebentar ya Bu, saya sambil bantu cek. Baik. Saya boleh tanya lagi nggak Bapak Ibu? Sebentar ya Bu. Sekalian. Oh ya, silakan. Nanti Cek. dibantu. Ya, silakan Bu. Kalau untuk isi fitur utama itu minta sama pusat atas nama siapa gitu. atau langsung dikirim di email. Atau Tadi langsung ya. kirim ke email. Oh ya, fitur yang tadi ya Bu ya. Ya, nanti kami kirimkan via email ya. Kalau tidak terima di email nanti bisa di email tadi ada nomor ya. Nomor saya di situ bisa tertera. Ya, bisa konfirmasi ke nomor tersebut atau ke Bu Nani atau Bu Lucy nanti dikirimkan. Oh iya. Ya. Oke. Ya, halo. Ya, silakan Bu Lucy. Nah, iya Pak Arif, saya ingin bertanya lagi. Tadi sebelumnya itu di form bagi hasilnya tidak sesuai ya? Dari 123 jadi berapa ya, Bu? Suaranya belum, Bu. Halo. Ya. Ya. Tadi kalau misalkan sebenarnya itu ada 125 murid Bu di bulan Desember. Tapi berubah waktu awal yang saya buat itu ada 124. Nah, ini buka lagi 123. Berkurang. Boleh coba Ibu cek lagi di buku induknya, takutnya ada kesalahan input atau ada penghapusan data, jadi kemungkinan bisa berubah Bu, karena kan ini data terupdate. Jadi dicek lagi di buku induknya. Udah bener. Tapi aku udah sempet cek tuh Bu, dikasihkan data-data namanya dari kepala mitra ya. Nama-nama anak-anak muridnya itu udah semua masuk namanya. Mungkin dicek lagi Bu untuk murid yang keluarnya, karena kan murid yang sudah keluar di bulan Desember itu tidak masuk di murid aktif bulan Januarinya. Iya. Jadi dicek aja Bu lagi untuk buku induknya itu sudah sesuai atau belum. Atau bisa juga Ibu cek ke report yang paling bawah Pak Arif. Boleh dibantu. Untuk report data. Lalu laporan kategori murid untuk mengecek. Laporan kategori murid. Lalu ke buku induknya untuk mengecek.
bisa diatur dari misal bulan Desember 2022 untuk melihat datanya tadi Pak Arief. Contoh. Di sini ya? Iya. Sama nggak sih? Beda ya? Beda-beda. Bisa direkam layar aja misalnya. Kayak aku penuh. No. Oh Ini iya. sortir one-nya. Rekam layar aja. Sortir one-nya Pak Arief. Bentar ya. Di NIM. Rekam layar udah. Ya. Lalu tinggal di-download aja, nanti bisa disamain datanya di laporan fisik yang punya Ibu. Oh iya. Baik, Bu Lucy, terima kasih. Nah, terima kasih Udah sih, kembali. aku itu aja. Oke, nanti kalau misalkan masih itu bisa japri ya Bu, ke Bu Lucy ya. Iya, baik, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin masih ada bisa satu penanya lagi. Kalau saya boleh lagi nggak, Pak? Ya, kebetulan belum Halo. ada yang resen, silahkan Bu Nevi. Ya, terima kasih Pak Arief. Mohon maaf ini Bu Nani mungkin ya, kemarin waktu awal saya bikin laporan online ini, aplikasi online, itu Bu Nani bilang, katanya Bu Nevi untuk anak murid yang keluar, nggak jangan dimasukkan. Itu bagaimana Bu Nani? Mungkin karena tadi saya dengar kan tetap di-input, tapi ada keterangannya keluar. Gitu. Jadi sebaiknya bagaimana nih? Karena dari awal itu Bu Nani bilang tidak usah di-input Bu Nevi. Saya ingat deh. Terima kasih Bu. Ya, baik. Mungkin saya Gini. maaf. Ya, maaf. Ya, gini. Halo, Bu Nevi. Ya. Ya, Bu Nevi kan bilang di awal ya. Ya, waktu awal. Januari 2023. Ya. Saya kan langsung ke bulan. Enggak, tunggu sebentar. Saya dulu ya. Ya, Bu Nevi. Januari 2023, Ibu bilang, Bu, bagaimana masukin data di awal 2023. Yang 2022 yang keluar tidak usah dimasukin. Januari 2022. Nah, mulai Januari 2023 masukin murid yang aktif gitu. Kalau di bulan Januari, Februari masuk atau sampai Mei sampai April ini ada murid keluar, harus ditulis keluar gitu. Oh, itu untuk tahun 2022. Kalau keluar yang murid-murid yang udah lama nih. Ya, 2022 yang keluar nggak usah masukin. Kan Ibu waktu itu bilang gitu kan. Makanya saya bilang yang 2022 yang keluar tidak usah dimasukin ke data Januari 2023 gitu. Ya. Tapi kalau Januari ada murid keluar, nah itu harus ditulis seperti yang Pak Arief sampaikan, gitu. Harus tulis keluar, SPP-nya 0 gitu. Oh iya. Ya, ngerti ya? Punya Bu Nani yang cantik. Iya, Bu Nevi. Yang semangat mau belajar. Iya dong, walaupun udah manula ya. Bu. Jangan bilang manula, Bu. Saya juga manula. Manusia langka. Manusia langka. Jangan bilang manula, bentar dulu Pak Bambang. Untuk belajar tidak mengenal usia ya, bener. Bu ya. Ayo Bu Nevi, jangan kalah sama yang mantap muda-muda. Iya. Malah kadang yang muda ini yang kalah Gimana malah. nih? Jangan kalah dengan Ibu Nevi. Iya betul. Sip. Penuh semangat. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin untuk Bunda Nani, Bu Nevi dan Bapak Ibu yang lain ya, mohon maaf ya karena waktu sudah menunjukkan keterbatasan waktu. Mungkin nanti diinfo lagi kapan nanti mau kita info lagi kapan untuk training aplikasi lagi ya. Training lagi, kita diskusi lagi soal mungkin terkait yang belum sama sekali mengikuti training atau yang sudah mengikuti training mau ikut terus. Nah, ini tidak masalah karena di sini kita memang pembelajar yang harus senantiasa belajar terus-menerus ya. Bunda Nani, Bu Lucy dan Bapak Ibu Kepala Unit, Bapak Ibu Mitra, kita harus akhiri terlebih dahulu ya untuk training Kepala Unit pada hari ini.
Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bu Nani, Bu Lucy, Bapak Ibu Mitra yang semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kehilafan saat memberikan materi, saat memberikan jawaban gitu ya. Mewakili Bunda Nani dan Bu Lucy juga ya, tentunya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan ketika ada yang belum terjawab pertanyaannya, nah ini silahkan bisa menghubungi pusat ya. Ini sebenarnya di aplikasi laporan ini juga ada gitu ya untuk yang bisa dihubungi. Terus di email saya juga yang saya kirimkan tadi juga ada gitu di bawahnya gitu ya. Di bawah sini ini ada nomor. Nah, ini silakan nanti bisa langsung dihubungi saja dari teman-teman. Kalau misalkan mau minta nomor Bunda Nani juga bisa ke saya, nanti saya share nomornya Bunda Nani. Ini Bu Lucy juga saya share yang belum punya nomornya seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah kita siap untuk membantu Bapak Ibu jika ada kendala gitu ya saat pelaporan. Baik, untuk itu untuk training pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.